tolong dipimpin oleh ketua kelas, oleh kelas ya. Mari kita ingin berdoa supaya pembelajaran kita hari ini barokah ya, bermanfaat buat kita semua dan ilmunya bisa diterima dengan kita secara baik ya. Oke, silakan dipimpin berdoa oleh ketua kelas. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih. Dea, Nabila, Hadir. Upati, Apandi. Kemudian Mas Turi. Mas Turi ini rambutnya masih gondrong, tolong dipotong ya. Ya, karena kalau rambut panjang kan itu tidak mencerminkan mesin ya, jadi tolong dipotong. Kemudian Melati. Belum Fatihah. Panjinata. Randy. Srigita. Sulastri. Hari ini masuk semua ya. Alhamdulillah saya buka. Sebelum ini Ibu akan mengajak kita bahwa kalian harus mencintai produk dalam negeri. Kenapa supaya mencintai produk dalam negeri? Ya, itu menunjukkan bahwa kita adalah mempunyai rasa nasionalisme kebangsaan kita ya. Produk dalam negeri misalnya untuk produk pertanian, yaitu kita mencintai buah-buah hasil bumi. Nah, di Cirebon ada buah khas Cirebon ya. Apa aja coba? Mangga gedong, jamblang, iya buah jamblang ya. Kalau buah jamblang kadang kita sebutnya buah but ya. Nah, itu daerahnya juga ada kita di sini daerah jamblangnya. Terkenalnya dengan sambal jamblang juga ya. Nah, ini bahkan di Bali itu ada perdanya. Perdanya nomor 3 tahun 2013. Itu perdanya buah lokal ya. Ada perda nomor 3 tahun 2013 itu tentang perlindungan buah lokal. Oke, waktu pelajaran kelas 10 ingat ya, ada pelajaran pembiakan tanaman. Yang ingin tanyakan, pembiakan tanaman ada berapa cara? Berapa cara apa saja? Ya, betul sekali. Hari ini Ibu akan harap caranya tergelam sampai ke belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini Ibu berada di lingkungan sekolah SMKN 1 Susukan, sebelah barat SMKN 1 Susukan. Di sini Ibu menemukan beberapa masalah. Lahannya masih ditimbuni rumput-rumputan, kemudian masih gersang juga. Ini adalah permasalahan yang Ibu hadapi. Kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan supaya bisa memiliki banyak tanaman secara cepat, kemudian efisien, yang bisa dilakukan dengan jumlah banyak? Kira-kira caranya bagaimana ya? Itu kita cari solusinya bareng-bareng yuk. Selamat belajar. Ya, tadi kalian sudah diajak sebenarnya sama Ibu ya, tapi diajaknya dengan cara menonton. Ini pelajarannya tentang KB 3.1, menganalisis teknik perencanaan pembibitan tanaman, menunjukkan teknik perencanaan pembibitan tanaman, kemudian tujuan pembelajarannya menjelaskan teknik perencanaan pembibitan tanaman dengan baik, kemudian identifikasi teknik perencanaan pembibitan tanaman dengan baik ya. Kemudian yang ketiganya menunjukkan teknik perencanaan pembibitan tanaman dengan benar. Ini tujuan pembelajaran. Ini nanti di split jadi KB-nya. Itu ada KI-nya. Sekarang tujuan pembelajaran melalui kegiatan berdiskusi,
pengamatan tampilan video, peserta didik dapat menganalisis teknik perencanaan pembibitan tanaman secara kuantitatif melalui stek dengan tepat sesuai masalahnya. Kemudian yang kedua, ini melalui kegiatan diskusi dan kerja kelompok serta tayangan video, peserta didik dapat menganalisis tentang teknik perencanaan pembibitan tanaman secara kuantitatif melalui stek dengan tepat sesuai langkah-langkahnya. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan praktek di laboratorium peserta, ini di lab greenhouse ya, kita melakukan praktek kebanyakan secara kuantitatif. Yang keempat, melakukan kegiatan praktek di lapangan peserta didik dapat mempresentasikan hasil evaluasi teknik perencanaan pembibitan tanaman secara kuantitatif melalui stek dengan tepat sesuai langkah-langkahnya. Nah, itu sampai tujuan keempat. Tujuan yang berikutnya kita untuk pertemuan melakukan identifikasi seperti ini. Di sini ada alat media belajar yang digunakan. Ada laptop, nah ini PPT yang ibu gunakan, kemudian nanti ada kita masih tetap ya ada Telegram untuk komunikasi ya, karena kemarin kita belajar dari juga masih ada komunikasi di Telegram juga, kemudian pakai Google Classroom juga, kemudian ada link untuk digunakan. Nah, ini ada gambar, kira-kira gambar apa ini? Kacang hijau. Apa ini? Bayangannya secara coba. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan proses mengamati gambar, diskusi tanya jawab, menyimpulkan dan mengkomunikasikan hasil. Nah, coba perhatikan gambar ini. Amati tentang proses pembiakan tanaman yang dikembangbiakan secara generatif dan secara kuantitatif. Diskusikan dalam kelompok tentang tanaman seperti kultura yang dapat dikembangkan secara kuantitatif. Nah, berarti apa ini? Coba, Mas, ini apa? Gambar apa? Sama ya, kita. Yang apa nih yang bisa digambar? Cangkok. Kalau cangkok kebanyakan secara apa? Vegetatif yang sudah kita pasang. Kemudian yang D ini apa nih? Yang E? Kurang jelas ya gambarnya. Yang C? Populasi. Ya, yang F? Sambung? Susu ya penyusuan ini ya, karena dia lengkap. Oke, kita perhatikan gambar tayangan ini. Identifikasi masalah ya. Sudah ketemu solusinya bagaimana dengan cara kita kenapa tanpa membutuhkan biaya yang mahal bisa memproduksi bibit dalam tanaman hidup tersedia dengan mudah di sekolah. tanaman ini apa yang mudah di sekolah didapatkan? Apa? Tanaman ini apa yang mudah di sekolah? Kita punya banyak ini apa? Buah kertas ya, kita pakai kertas ya, karena banyak ya.
menggunakan step ya. Oke, kelompok 2 kelompok 2 ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 kalian melakukan dengan cara stek tahapannya bagaimana? Stek kemudian batang ya, kemudian datang gimana? yang ukuran rumah dan ukuran segala panjang batang kalau ada 10 sampai 15 cm, diameter 1 cm sama pensil. Lima sebesar kecil, oke, terus Disisakan 2 daun tujuannya disisakan pada daun apa? biar mempercepat proses fotosintesis. Oke, terus tadi yang pertama yang di belakang dulu ya. Apa ya? Nasi Bu. Nasi. Apa kesulitannya? Gimana? Ada yang sulit? Bisa ya, kemudian caranya. Kita pandu. Masih mencari. Ya, kelompok 1 masih mencari, silakan dicari dulu. Bagaimana solusinya, kalian bisa bertemu sama teman-teman. Kalau sudah ketemu nanti ibu balik-balik lagi ya. Batang 1 cm atau sebesar pensil. Sisakan 2 daun. Nah, itu kita punya daun ya. Oke, kelompok 1 udah ketemu bagaimana solusinya, kemudian bagaimana teknik secara step dengan langkah-langkah yang sesuai. Kelompok 2 juga sudah ketemu ya. Kemudian kelompok 3 tadi udah ketemu semua. Silakan kalian melakukan praktek. Jangan lupa menggunakan APD-nya ya. Kita explore ganti baju dulu. Kita kumpul nanti di depan greenhouse. Ibu kasih waktu 10 menit untuk ganti baju. Ya. Teman-teman, sebelum kita melakukan praktek, alangkah baiknya kita pemanasan dulu. Pemanasan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya? 2, 3, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, setelah pemanasan silakan kalian melakukan praktek bersama kelompoknya.
induk yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Tiga. Setelah kita memilih batang induk, kemudian kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah sudah bersih, kita ukur 15-20, kira-kira sejengkal jari. Kemudian kita potong. Setelah terpotong, kemudian kita tanam di media tanam yang sudah disiapkan di polybag. Kelompok 2 ada perlakuan khusus. Setelah kita memilih batang steknya, kita potong duri-durinya. Lalu kita potong panjang sekitar 15 cm atau sejengkal jari. Lalu kita potong. Setelah itu kita rendam di cairan ZPT Gluton sekitar 10 menit. Dan kita setelah direndam 10 menit, kita tanam di media tanam polybag. Campur media tanah humus dan sekam 1:1 dan dicampur. Sampai merata. Terus kontak.
Ini tanamannya kita tanam di sini. Ini di dikasih lubang dulu. Lalu kita siram. Lalu kita taruh. Setelah diolesi dengan lidah buaya, terus kita tanam. Terus kita siram. Saya sedang menyiapkan media tanam berupa tanah humus dan sekam. Sebelum dimasukkan ke dalam polybag, kita campur dulu supaya rata. Setelah tercampur dengan rata, kita masukkan ke dalam polybag. Polybag diisi 3/4, tidak boleh penuh karena untuk menampung air supaya tidak banjir. Durinya kita potongin dulu biar tidak melukai tangan. Pohon itu apa yang mau dilakukan? Pandu. Oh iya. Ini berarti dia mau mulai ya. Setelah sudah mendapatkan bahan tanam, kita langsung menanam karena tidak membutuhkan perlakuan khusus. Caranya dengan melubangi, terus kita timbun. Ini adalah bahan stek dari bunga kertas. Setelah dipindahkan ke tempat yang teduh, lalu kita siram.
melakukan praktikum tadi ya di greenhouse. Nah, sekarang silakan mempresentasikan hasil praktikum kalian. Kelompok satu dulu, silakan dipresentasikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktik kami. Yang pertama, pilih bahan stek dari batang atau cabang pohon induk yang diperbanyak dan pemotongan sebaiknya dilakukan pada waktu pagi hari karena penguapan belum begitu besar. 2. Cabang yang sehat tidak terlalu tua pada pohon induk yang telah dipilih sebelumnya. Cabang yang terlalu tua atau terlalu muda tidak baik untuk dijadikan bahan stek dengan diameter 1 cm dengan panjang 10 sampai 15 cm. 3. Potonglah cabang yang terpilih dengan arah potong, serong atau miring. 4. Pangkaslah daun sehingga tersisa 2 pasang daun. 5. Potonglah daun yang tersisa sehingga tertinggal 1/2 sampai 1/3 bagian. 6. Olesi dengan bawang merah untuk mempercepat tumbuhnya akar. 7. Tanamlah stek dalam polybag yang telah diisi dengan media. 8. Tempatkanlah polybag dalam naungan. 9. Siramlah dengan teratur. Sudah. Kesimpulan dari hasil praktek tadi: 1. Pilih bahan stek dari batang atau cabang pohon induk yang diperbanyak dan pemotongan sebaiknya dilakukan pada waktu pagi hari karena penguapan belum begitu besar. 2. Pilih cabang yang sehat dan tidak terlalu tua pada pohon induk yang telah dipilih sebelumnya. Cabang yang terlalu tua atau terlalu muda tidak baik untuk dijadikan bahan stek dengan diameter 1 cm dengan panjang 10 sampai 15 cm. 3. Potonglah cabang yang terpilih dengan arah potong serong atau miring. 4. Pangkaslah daun sehingga tersisa sepasang daun. 5. Potonglah daun yang tersisa sehingga tertinggal 1 atau 3 sampai 1 atau 2 bagian. 6. Oleskan pangkal stek untuk oleskan pangkal stek untuk lidah buaya sama. 6. Oleskan pangkal stek lidah buaya supaya mempercepat tumbuhnya akar. 7. Tanamlah stek dalam polybag yang telah diisi dengan media. 8. Tempatkanlah polybag dalam naungan. 9. Siramlah dengan teratur. Kesimpulan dari praktek tadi adalah: 1. Pilih bahan stek dari batang atau cabang pohon induk yang diperbanyak dan pemotongan sebaiknya dilakukan pada waktu pagi hari karena penguapan belum begitu besar. 2. Pilih cabai yang sehat dan tidak terlalu tua pada pohon induk yang telah dipilih sebelumnya. Cabang yang terlalu tua atau terlalu muda tidak baik untuk dijadikan untuk bahan stek dengan diameter 15 cm sampai 20 cm. 3. Potonglah cabang yang terpilih dengan arah potong serong atau miring. 4. Pangkaslah daun sehingga tersisa sepasang 2 daun aja. 5. Potonglah daun yang tersisa sehingga tertinggal 1 sampai 3 bagian. 6. Redamlah pangkal stek dengan cara perangsang Zepeto untuk mempercepat tumbuhan akar. 7. Tanamlah stek dalam polybag yang telah diisi dengan media. 8. Tempatkanlah polybag dalam naungan. 9. Siramlah dengan teratur. Oke, tadi sudah mempresentasikan hasilnya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil presentasi tadi? Siapa yang memperoleh kesimpulannya? Silakan. Ya, silakan, Febi. Kesimpulannya adalah: yang pertama, pilih bahan stek dari batang atau cabang pohon induk yang diperbanyak dan pemotongan sebaiknya dilakukan pada waktu pagi hari karena penguapan belum begitu besar. 2.
Pilih cabang yang sehat dan tidak terlalu tua pada pohon induk yang telah dipilih sebelumnya. Cabang yang terlalu tua atau terlalu muda tidak baik untuk dijadikan bahan stek. Dijadikan untuk bahan stek dengan diameter 1 cm, panjang 10-15 cm. Potonglah cabang yang terpilih dengan arah potong serong atau miring. 4. Pangkaslah daun sehingga tersisa sepasang daun. 6. Perendaman bahan tanam ada yang diberi zat PT alami dan buatan. 7. Tanamlah stek dalam polybag yang telah diisi dengan media. 8. Tempatkanlah polybag dalam naungan. 9. Siramlah dengan teratur. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Randy telah mengambil kesimpulan. Jadi tadi cara perbanyakan yang paling efektif dan efisien yaitu dengan menggunakan setek karena menghasilkan jumlah tanaman yang banyak ya. Makanya kalian tadi pilih setek. Setek itu kalian yang pertama sudah benar semua melakukan pemilihan batang indukan ya yang berkualitas, ya, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Ya. Kemudian kalian diameter batangnya juga ya, itu kalian harus perhatikan minimal sebesar pensil 5 ya. Kemudian kalian melakukan pemotongan ya, pemotongan 15-20 cm. Kemudian setelah itu kalian bersihkan dari duri-durinya ya, baru dipotongin. Setelah dipotong ada yang tidak menggunakan JPT sama sekali dan ada yang menggunakan JPT secara alami dan buatan ya. Yang alami tadi Ibu lihat pakai lidah buaya ya. Kenapa pakai lidah buaya? Karena dapat memacu kembang ya, karena tadi mengandung toksin. Kemudian ya tadi pakai ZPT kimia. Pakai apa tadi? Pakai apa tadi? Iya, cairan JPT Drawton. Betul ya. Oke, itu tadi semua kesimpulannya. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan? Ada. Kalau tidak ada, silakan kalian kerjakan evaluasi di sini menggunakan quizzes ya. Silakan kalian buka quizesnya. Silakan kerjakan quizzesnya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan quizzes. Silakan buka HP-nya. Ya, itu quizzesnya nomornya semua kerjakan. Buka waktu 10 menit. Tidak ada yang mendapat nilai di bawah KKM. Nah, ini ada yang nilai yang paling tinggi yaitu si Abel ya. Nah, terus tetap pertahankan ya Abel, tetap semangat ya. Nah, yang nilainya yang lain tidak ada yang remedial untuk semua. Terima kasih. Mungkin karena ini pelajaran ke-10 ya, jadi kalian sudah paham ya. Oke. Nah, Ibu tidak akan melakukan remedial karena nilainya bagus semua. Ibu akan, kalau nilainya ada yang jelek, Ibu lakukan remedial yaitu teman sejawat. Jadi nanti kalau misalnya ada yang nilai jelek, diajarin sama teman gitu. Ya. Tapi kalau yang nilainya bagus, Ibu akan lakukan penilaian. Gitu ya. Oke. Kalau sudah, mata pelajaran untuk minggu depan ini kebetulan nggak tampil ya layarnya. Ya. Pelajaran minggu depan itu tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam produksi benih secara vegetatif. Jadi tolong kalian cari informasi tersebut sebanyak-banyaknya. Jadi ketika minggu depan masuk, kalian sudah mencari informasi sedalam-dalamnya ya. Bisa cari dari textbook ya, buku yang sudah kalian pegang. Bisa juga dengan menggunakan internet ya, cari searching. Nah, itu tadi materinya tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam produksi benih secara vegetatif. Oke? Nah, hari ini kira-kira apa yang kalian dapatkan? Coba ada yang bisa menyimpulkan? Dengan belajar seperti ini keuntungannya apa?
Iya, bisa memahami secara step, oke? Kebanyakan secara step, ya. Apalagi ada yang beda? Sama semua. Oke, kalau sama semua ya kita bisa memahami teknik step yang baik seperti apa sesuai langkah-langkahnya ya. Ya, kita akan bersyukur ya. Apalagi kita adalah makhluk ciptaan Allah ya. Kita adalah bina Allah, bina nas, dan bina alam ya. Nah, kita orang pertanian banget ya. Bina alamnya yaitu memelihara tanaman gitu ya. Nah, kemudian kalian kalau berusaha itu jangan setengah-setengah ya. Jadi manjada buat manjada ya. Tahu ya seperti film apa? Manjada negeri 5 menara itu ya. Iya, ya jadi seperti itu. Oke, sebelum pembelajaran selesai, minta tolong tadi sudah semuanya. Pokoknya sekarang gantian sama yang tadi aktif di lahan. Tolong yang aktif di lahan tadi si Ferry tolong dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai.